15. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai pada ayatnya yang ke-19. Baik, kita baca ayat yang ganjil. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, semua anak muda yang ada saat ini, baca ayat yang genap, kita berbalasan sampai selesai. Semua sudah dapat? Demikian firman Tuhan, Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai pada ayatnya yang ke-19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Mari kita baca sama-sama di ayat ke-19, 3. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita mau kasih judul firman Tuhan di hari ini, di malam ini, hidup dalam syukur yang memuliakan Allah. Ketika kita memperhatikan firman Tuhan, ada seruan kepada Tuhan. Jadi pada saat itu ketika kau baca, di dalam perjalanan itu Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta dan mereka tinggal berdiri agak jauh. Jadi pada zaman itu orang kusta itu harus dikucilkan. Kalaupun dia ada di tengah-tengah desa atau lingkungan di mana dia ada, dia tidak boleh tinggal di lingkungan itu. Dia diasingkan. Makanya ketika mereka melihat Yesus, mereka tidak berani untuk mendekat. Mereka berdiri agak jauh. Tetapi mereka tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Yesus bisa memulihkan mereka. Yesus bisa menyembuhkan mereka. Mereka berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Tetapi waktu kita baca di ayat 14, ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi Yesus tidak menjamah mereka, tetapi firman Tuhan mencatat, lalu ia memandang mereka. Beta ingat biasanya, kalau ketong ibadah, biasa ada ucapan berkat. Yesus menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Kita percaya hari itu belas kasihan Tuhan juga atas ke-10 orang kusta ini. Dia memandang mereka dengan penuh belas kasihan. 10 orang kusta ini berseru, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Semua manusia berdosa, butuh kasih karunia Allah. Kita punya hidup dalam berbagai persoalan hidup, kekurangan-kekurangan, keterbatasan kita. Yang bisa menolong kita adalah Yesus. Tuhan Yesus bisa menolong kita. Semua manusia berdosa, butuh belas kasihan Tuhan. Di dalam Mazmur 103 ayat 2 dan 3, beta minta satu orang baca. Mazmur 103 ayat 2 sampai 3. Kalau sudah dapat boleh satu orang baca Mazmur 103 ayat 2 dan 3.
Amin. Dia yang mengampuni segala dosa kita. Dia juga yang menyembuhkan segala penyakit kita. Kita punya banyak penyakit. Baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Kita punya penyakit sakit hati. Kita punya penyakit iri hati. Kita punya penyakit segala macam, kecewa dan lain-lain. Tetapi dengan kekuatan kita tidak bisa melepaskannya. Hanya dengan Tuhan Yesus dia bisa melepaskannya. Ada banyak pelanggaran hidup ini yang kita lakukan dari hari lepas hari. Karena firman Tuhan bilang begini, jangankan sampai kepada perbuatan, masih dalam pikiran saja sudah berdosa. Yang sanggup melepaskan, yang sanggup mengampuni, yang sanggup menyembuhkan hanya Tuhan Yesus. Dan kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Kristus mati bagi kita semua pada saat kita masih berdosa. Dan kalau memperhatikan firman Tuhan, dia memandang mereka, dia tidak bikin apa-apa. Seringkali waktu kotong datang berseru kepada Tuhan, kita merasa tidak terjadi sesuatu. Ya kan? Apalagi kalau kotong gereja Pantekosta begini. Kalau kotong datang ibadah, kalau tidak merasakan apa-apa, kotong merasa bahwa Tuhan tidak ada. Kau merasa bahwa tidak ada urapan. Kau merasa bahwa tidak ada kehadiran Tuhan. Pada firman Tuhan bilang, dia memandang mereka. Dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dia yang bikin apa-apa. Dia cuma memandang mereka. Tetapi kuasanya mengalir. Kuasanya terjadi bagi mereka. Pergilah dan perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mereka juga tidak bertanya-tanya, Tuhan, masa Tuhan sing jama ketong, masa Tuhan sing kore ketong. Tapi mereka percaya, waktu Tuhan memandang mereka, waktu perkataannya mengatakan, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Mereka percaya mereka sudah disembuhkan. Sebab itu waktu kotong berdoa di dalam firman Allah dia katakan, apapun yang kamu minta di dalam namaku, percayalah kamu sudah menerimanya. Amin. Ada ayat firman Tuhan yang berbahagialah mereka yang tidak melihat, tapi percaya. Jadi sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Dan Yesus menolong mereka. Jadi ketaatan membawa mujizat. Jangan pernah ragu bahwa dia yang sanggup menolong, dia yang sanggup membebaskan. Dan oleh bilurnya kita disembuhkan. Oleh bilurnya kita dibebaskan, kita dilepaskan. Oleh darahnya kita dibebaskan dari kutuk maut dunia ini. Percayalah. Sekalipun waktu kita sudah ada di dalam Kristus, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi percayalah dia tidak pernah melepaskan tangan atas hidupmu. Waktu kita ada dalam berbagai persoalan kehidupan ini, mari kita bawa kepada Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Tetapi percayalah kepada dia yang sanggup menyelesaikan semua persoalan hidupmu. Kadang kita berdoa kita merasa lama. Kapan, di mana, sampai pada waktu yang kita mau. Tapi pada waktu Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Sebab itu masih haruslah tetap percaya bahwa dia sanggup membebaskan kita semua. Dia sanggup menyembuhkan. Dia Allah yang penuh dengan kasih. Kasihnya tidak pernah berkesudahan. Dan 10 orang kusta ini, waktu Yesus memandang dan Yesus bilang pergi dan perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dong 10-10 bajalang. Waktu dong taat, mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita. Waktu dorang taat mereka berjalan, menunjukkan bahwa mereka percaya atas setiap perkataan Tuhan. Jadi ketika mereka taat, itu membawa mujizat. Iman bekerja.
sekalipun dalam perjalanan itu, waktu Yesus memandang mereka, waktu Yesus menyuruh mereka melangkah untuk pergi, memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Belum terjadi sesuatu. Tetapi firman Allah mencatat bahwa di tengah perjalanan, di tengah jalan mereka menjadi tahir. Jadi percayalah apa yang kau doakan, apa yang kau minta, percayalah kamu sudah menerimanya. Amin. Ada amin. Secara manusia, jambannya kau semua. Waktu kau sudah mendoakan, sering kali kau ragu-ragu. Biasanya tahu tapi beta dan beta kakak selalu begitu. Dia bilang ini berdoa saja Eda. Lah kalau sudah berdoa, kadang-kadang tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari ama. Beta balik telepon dia, ya anu balung-balung nih. Berdoa saja. Percayalah. Seringkali dalam himpitan hidup, dalam tekanan hidup, dalam segala hal yang terjadi dalam hidup ini, kita tidak mempercayai Tuhan. Bahwa apa yang kita doakan, percayalah dia mendengar. Percayalah dia pasti turun tangan waktu kita angkat tangan kepada dia. Ada amin. Kau saya percaya, aduh lama, tunggu lama. Minggu kemarin kita sudah cerita tuh. Untuk semua hal dalam hidup ini, bawalah di dalam doa. Amin. Ketong ini terbatas dalam segala hal. Tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Taruh semuanya kepada Tuhan. Dia akan sanggup menjaga. Karena hidup ketong itu seperti biji matanya Tuhan. Nah kita sangat percaya. Di sini yang suami istri. Boleh raba semua. Bisa nggak kasih biji mata do ketong pasangan raba? Bisa kasih colok begini, bisa kasih. Saya bisa. Boleh semua. Tapi sampai di biji mata jangan coba-coba. Nah bagaimana Tuhan menjaga hidup kita seperti biji matanya. Berarti dia sangat-sangat memproteksi kehidupan kita semua. Percayalah. Seringkali firman Tuhan bilang gini. Tubuhmu adalah rumah Allah. Dan roh Allah berdiam di dalam kamu. Barang siapa merusakannya, Allah akan menghancurkan dia. Iya toh? Tapi seringkali kau sendiri yang merusakkan rumah Allah ini. Hati-hati kita tidak berhadapan dengan siapapun. Tapi kita berhadapan dengan sang pemilik hidup ini. Sang pemilik tubuh ini. Amin. Karena dia yang menciptakan kita. Ayat itu selalu kita mau kasih ingat. Ayat itu dia bilang ini. Barang siapa merusakkan rumah Allah. Tubuhmu rumah Allah dan roh Allah berdiam di dalam kamu. Barang siapa merusakannya. Kita akan berhadapan dengan Allah. Jadi kadang-kadang kita bilang, beta pun tubuh saja mau. Tuh. Jadi beta kasih rusak dengan rokok, beta kasih rusak dengan mabuk, beta kasih rusak dengan segala hal, dengan iri hati, dan sebagainya. Tapi firman Tuhan bilang, siapa yang kasih rusak rumah Allah, tubuhmu rumah Allah, dia akan berhadapan dengan Allah. Mari Bapak Ibu yang kekasih, jangankan orang luar, kita sendiri. Jadi hati-hati. Kita kembali kepada firman Tuhan. Lalu ia memandang mereka, pergilah. Jadi dia tidak bikin sesuatu. Dia tidak ada atraksi untuk orang ini. Tapi dia cuma memandang mereka. Dan dengan berkata, perkataan itu perkataan penuh dengan kuasa. Jadi jangan lupa setiap perkataan firman Allah ini penuh dengan kuasa. Jangan anggap remeh. Sementara mereka di tengah jalan, waktu mereka taat, mereka ikuti perkataan firman Tuhan, mereka menjadi tahir. Begitu juga dengan ketong punya kehidupan. Ketong punya bagian ketong lakukan dan ketong doakan. Percayalah yang sisa yang mustahil bagi kita, itu bagiannya Tuhan. Amin.
Jadi mujizat terjadi pada saat mereka taat. Hidup kita juga bisa diubahkan pada saat kita kembali berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mereka taat walaupun mereka belum melihat hasilnya. Iman adalah dasar pengharapan kita. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kenapa seringkali ketong ada dalam berbagai kelemahan? Karena ketong tidak mempercayai Allah yang kita imani, yang kita sembah. Waktu ketong ada di dalam tekanan, waktu ketong hati gundah gulana, waktu orang Ambon bilang waktu ketong hati takar ruang, saya nggak ada yang bisa teduhkan akan. Saya yang bisa memposisikan akan dengan benar dan dalam tenang saya ada. Firman Allah bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena dari sana datang keselamatan kita. Jadi waktu ketong dekat dengan Tuhan, bahwa di dalam doa, tunggu, datang ulang-ulang sama dengan Daniel kemarin kita bilang dalam firman Allah. Dia pasti ada di dalam ketakutan juga secara manusia. Tapi dia sangat mempercayai Allah yang dia imani, yang dia percayai. Yang juga saat ini kita percayai. Yang juga saat ini kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Waktu ada berbagai persoalan hidup dan kita ada di dalam goncangan. Tetapi itu mengendorkan iman percaya Daniel, tidak. Daniel malah 3 kali sehari dia datang kepada Tuhan. Bisa saja sama beta mau bilang kayak pada saat, mungkin juga kalau beta posisi di Daniel pada saat itu. Karena mereka harus mendapati dia dalam kesalahan dia. Bisa saja beta sudah, beta sempi perlu berlutut di loteng tulai. Di soto rumah tuh saya perlu. Beta berdoa dalam hati saja. Saya boleh orang lihat. Tapi Daniel tidak. Daniel berdoa seperti yang dia setiap kali dia lakukan. Sekalipun dia tahu konsekuensinya dia pasti mati. Tapi Rasul Paulus dia bilang apa? Hidupku bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Ada amin. Kadang-kadang waktu kau tuh menghadapi maut, Tuhan, beta masih muda Tuhan, beta anak-anak nih belum begini, Tuhan, beta pekerjaan belum begini, Tuhan, beta pelayanan begini. Padahal Tuhan sudah bilang serahkanlah segalanya kepada Tuhan. Sebab Dia yang memelihara kamu. Amin. Kadang-kadang kau tuh menghadapi situasi-situasi itu, kau tuh menjadi takut. Kau tuh menjadi putus asa. Tetapi 10 orang kusta ini mereka tahu hanya Yesus yang bisa menyembuhkan mereka. Sebab itu mereka berseru kepada Yesus. Mari Bapak Ibu yang kekasih, anak-anak muda dalam persoalan hidup ini, dalam menghadapi tantangan hidup ini, dalam menghadapi masa depan yang mungkin kau lihat hari ini orang bilang besok-besok nanti susah cari kerja, besok-besok nanti begini dan begitu. Tapi percayalah masa depanmu ada di dalam tangan kasih-Nya. Amin. Kadang-kadang kau takut, kau bimbang, tapi percaya, berseru kepada Dia. Karena Dia satu-satunya penolong. Antum baru memandang saja orang sembuh. Makanya dunia ini kalau antum bersin, tanah goyang kolilin tuh, antum cuma begitu. Kalau antum habis sentau leh. Jadi kita mau katakan ketaatan itu membawa mujizat. Waktu kita percaya, kita akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari yang mengatakan mengasihi Tuhan, berarti dia akan menuruti segala perintahnya. Amin. Seringkali kau pasang slogan Kristen, menyanyi angkat tangan, menangis dan sebagainya. No, itu tidak menunjukkan pada saat hidupmu di luar sana, engkau berjalan mengikuti apa yang Tuhan mau.
segala perintahnya, engkau menjauhi dosa, engkau membenci dosa, membuktikan bahwa engkau sangat mengasihi Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, orang yang mengasihi Tuhan berarti menuruti segala perintahnya. Amin. Yang benci saudaranya juga, berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Hidup di dalam syukur. Dari dosa 10, satu saya ingat Tuhan. Makanya di dalam Mazmur tadi dia bilang apa? Jangan pernah melupakan Tuhan. Jangankan sampai 1 bulan. 1 hari saja kau hidup. Dari pagi sampai malam dan kau tiba di pagi. Kau sangat bersyukur. Amin. Apa saja bisa terjadi dalam hidup ini. Karena firman Allah dia katakan selangkah saja hidup ini adalah maut. Jadi kalau kau hidup sampai di penghujung bulan September ini. Semua karena kasih, karena perlindungan, karena anugerah Tuhan. Amin. Siapa di sini bulan September ada puasa karena kekurangan makanan. Kalau puasa for sembahyang ya. Tapi yang kekurangan makanan, kekurangan pakai, saya ada. Sekalipun itu mengkali makan bubur saja, tapi Tuhan menyediakan. Amin. Sekalipun itu cuma talang air putih saja, tapi Tuhan menyediakan. Jadi ayat 15 dia bilang, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Kau tumbuh hidup, dosa ini juga merupakan satu penyakit kusta dalam hidup ini secara rohani. Kau diselamatkan, kau ditahirkan, supaya kau tidak binasa. Mari mengucap syukur setiap hari. Karena sudah dibebaskan oleh Tuhan. Dia kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Padahal orang ini bukan orang Israel. Di sini Alkitab mencatat orang itu adalah seorang Samaria. Orang Samaria itu orang yang tidak mengenal Allah. Tapi mereka punya kerendahan hati. Mereka tahu membalas kebaikan Tuhan. Mereka balik. Kata ini suka kasih semua. Tuhan kasih semua. Suami, istri, anak-anak, pekerjaan. Semuanya Tuhan kasih. Tapi mau balik 1 minggu 1 kali datang gereja, maaf. Pakai tanya lain. Siapa yang khotbah di jam pertama ya? Siapa yang khotbah di jam kedua ya? Firman Tuhan dia bilang apa? Ibadah kalau disertai dengan rasa cukup sangat besar toh. Banyak keuntungannya, banyak manfaatnya. Kau datang di sini karena kau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah pelihara, Tuhan boleh menyertai. Sekalipun kita melewati air, tapi kita tidak dihanyutkan. Sekalipun kita melewati api, tapi tidak dihanguskan. Berarti ada tantangan-tantangan hidup yang kau alami. Dan semua orang, entah itu kecil, entah itu besar, semua orang punya tantangan tersendiri. Dolo beta Bapak Don ponakan satu dia umur sekian tahun, kalau salah 3 atau 4 tahun. Papanya bawa di dokter, entah dia mau makan atau apa, bawa di dokter. Lalu kau tanya, dokter bilang dia sakit apa? Ibu, Don bilang tuh stres, anak stres. Bayangkan dia bisa stres.
Anak kecil yang belum pikir besok nih nanti mau kasih makan apa, besok dong minum susu kasih seng. Lah kau tuh yang punya banyak pikiran nih. Beta ada baca satu ini di akun barang HP ini. Bersyukur karena engkau banyak pikiran. Engkau punya banyak beban pikiran. Sebab kalau pikiranmu kosong nanti engkau kesambet. Jadi bersyukur kau ada di dalam tantangan-tantangan hidup. Karena dia mendewasakan kita, amin. Makanya orang tua bilang, wih jadi di bawah pohon lah dulu melamun. Pikiran kosong lah setan masuk. Nanti tak kenal. Jadi bersyukur yang beban pikiran banyak. Tuh kurang ini, kurang itu. Kenapa Tuhan izinkan kekurangan? Ada dalam ketemu hidup supaya kau mau selalu datang kepada dia dan mengandalkan dia. Amin. Kurang ini. Kalau kau lihat, bisa terjadi tantangan pada sepung semua. Sepung ini, pun itu. Tapi beta sangat percaya ketika dia izinkan segala sesuatu yang terjadi, tidak ada yang kebetulan. Dia sedang mendewasakan iman percaya kita. Dia sedang menguji kita apa kita benar-benar sungguh mengasihi dia. Bukan saja waktu di saat senang, tetapi waktu di saat susah sekalipun, kita tetap memandang dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tetap percaya kepada dia bahwa dia sanggup menolong kita. Amin. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Baik kemarin, hari ini, terus kekal sampai selamanya. Dia Allah yang sama. Yang 10 orang kusta itu bisa disembuhkan. Dia juga Allah yang sama bisa menyembuhkan ketong semua hari ini. Ada amin. Kadang-kadang kau takut. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Firman Allah dia bilang begini. Langit dan bumi akan lenyap. Tapi di satu nokta daripada kebenaran firman Tuhan tinggal terus kekal selamanya. Firman Allah itu siapa? Allah sendiri. Karena firman Tuhan dia bilang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi jangan pernah anggap remeh firman Allah. Katong nih yang sudah diselamatkan dan menerima janji-janji Tuhan. Ketemu Alkitab tuh ketemu di segala macam tanpa di jiku mana sa. Nanti mau pi ibadah baru ketemu. Sondor baca tuh baru kele akan pi. Tapi coli orang di sebelah. Dompong kitab tuh. Biar akan saya ada kuasa. Tapi don jaga akan taruh di tempat yang patut. Akan pun tanpa sentaruh di meja, sentaruh di pangku. Kalau dong mau duduk baca akan, dong buka di dong akan pun tanpa baik-baik. Dong sangat menghargai. Katong niseng yang sudah terima keselamatan. Bahkan firman itu hidup di dalam ketong. Tong buang akan kalau lilin tanpa. Mau baabu kah, mau sembah abu. Nanti mau pi ibadah. Ini minta berapa kali di sini nih. Sama boleh bawa pulang. Ini siapa po Alkitab yang tak tinggal. Colian nama. Ya Bapak baik juga. Berarti ini saya pulang sentuh kata Alkitab ada tinggal. Ya sudah barang ada HP itu. Di Cina HP Alkitab itu nggak utuh. Dari Kejadian sampai Wahyu tidak utuh. Mereka bagi-bagi satu orang satu lembar hafal. Karena begitu susahnya firman Allah untuk mereka dapati. Begitu susahnya pengetahuan tentang pengenalan akan Allah lewat firman Allah. Satu lembar nyawa taruhannya. Katong satu buku di rumah katong buang saja. Saya yang buka lain. Jadi katong memperhatikan firman Tuhan. Waktu dia ditahirkan, satu orang saja. Dan di akhir-akhir ini juga. Hanya satu orang Samaria yang kembali untuk bersyukur. Syukur itu bukan hanya sopan santun. Tetapi tanda iman yang hidup. Ya toh katong kalau sopan santun, kalau orang setolong katong, bagaimana? Balik bekas terima kasih kasih. Terima kasih. Bila perlu biasa baku dapat, dangkele setolong beta kamare. Baku dapat di sana, ibu dangkele semua baku dapat.
Tuh, terima kasih, itu sopan santunnya. Dan dia disembuhkan bukan saja secara jasmani, tetapi hidupnya benar-benar diubahkan. Karena di situ firman Tuhan bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi dia sembuh secara fisik, tetapi juga dia diselamatkan. Kehidupan yang kekal itu menjadi bagian hidupnya. Amin. Katong sing, katong perlu yang itu. Pas baik, biar hidup saya berubah, yang penting sembuh juga. Hidup saya bertobat, saya apa yang penting sembuh juga. Tapi mari perhatikan satu orang ini. Waktu dia diselamatkan, waktu dia ditahirkan, waktu dia disembuhkan, dia kembali. Tetapi waktu dia kembali mengucap syukur kepada Tuhan, secara rohani juga dia disembuhkan, dia dibebaskan, dia menerima keselamatan. Amin. Jadi bukan secara jasmani yang paling penting. Firman Allah bilang, apa gunanya aku memiliki isi dunia ini, tapi kalau jiwaku binasa. Mari mengucap syukur dalam segala hal. Baik atau tidak baik keadaanmu. Ucapan syukur itu membuktikan kita mempercayai Allah 100% dalam hidup ini. Dia pasti ada dalam setiap momen hidup kita. Amin. Jadi firman Allah mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Allah. Memang susah. Kalau memang naik pangkat, tuh, anak-anak berhasil, anak-anak sehat. Oh semua itu aman. Usaha berhasil dan sebagainya. Kau tuh bisa mengucap syukur. Tapi waktu kau tuh ada di dalam himpitan hidup, waktu kita tertumbuk dengan berbagai persoalan hidup, bisakah kita mengucap syukur? Atau kita maki-maki? Atau kita mempersalahkan si A, si B, si C, dan si D? Tapi mari firman Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala hal. Baik atau sembaik kau tumpung keadaan. Pada saat kau tuh mengucap syukur, ada berkat double yang kau terima. Amin. Ada amin? Ada berkat double yang kau terima. Sama dengan orang kusta ini. Waktu dia kembali dan dia berterima kasih. Waktu dia kembali dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Ada berkat double dari dia yang Tuhan anugerahkan bagi dia. Imanmu menyelamatkan engkau. Jadi bukan jasmani saja dia disembuhkan. Tetapi secara rohani dia memiliki hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Amin. Jadi paling penting itu mengucap syukur. Baik dan sembahyang ketemu keadaan, mari mengucap syukur. Memang susah ya untuk mengucap syukur waktu keadaan tidak baik-baik saja. Sama ketong, iya kan? Karena apa? Ketong manusia daging. Yang dicubit sakit. Tapi waktu kau makanya firman Tuhan bilang ini, waktu kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Apa saja yang kau perbuat pasti berhasil. Artinya kita akan kuat menghadapi apapun dan kita akan percaya kepada dia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Pembalasan itu hak Tuhan. For siapa saja. Amin. Amin. Jangan perketum balas lagi. Karena firman Tuhan beri kesempatan kepada aku. Jadi ingatan, bertobat sungguh-sungguh. Karena waktu keadilan Tuhan turun atas ketumpung kehidupan. Hati-hati. Jadi sangat berbahagia mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi kita mau katakan iman itu lebih dari sekedar bukti kasat mata kita. Jangan kau kayak Thomas, lihat dulu baru percaya. Tapi Yesus mengajar bahwa iman sejati tidak bergantung pada bukti fisik, melainkan pada kepercayaan kita kepada firman-Nya. Jadi apa yang antum, makanya pemazmur dia bilang renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Lah bagaimana mau merenungkan, baca sase? Jadi mesti baca, mesti mendengarkan.
Kau juga termasuk orang yang berbahagia. Amin. Ada amin. Aduh, kau beda umur dengan Tuhan Yesus 1000 tahun. Bukan 10 tahun, 20 tahun saya ada. 1000 tahun. Setelah Yesus bangkit, kita tidak melihat dengan mata jasmani ini. Tetapi kita percaya melalui firman dan kesaksian dalam Roh Kudus. Jadi iman itu menyelamatkan. Kadang doa itu dalam doa mungkin belum melihat jawaban langsung. Tetapi kita percaya Allah bekerja. Amin. Firman Allah dia bilang begini. Allah turut bekerja di dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Tuhan. Dalam pergumulan mungkin katong belum lihat jalan keluar. Tetapi katong tetap percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Hidup orang percaya tidak tergantung pada apa yang kelihatan. Melainkan pada setiap perkataan firman Allah. Jadi katong memperhatikan firman Tuhan. Orang kusta ini. Satu orang tuh dia boleh balik. Nah di hari-hari yang terakhir pun demikian paling susah. Makanya kita bilang datang di gereja itu bukan membuktikan katong orang Kristen saja. Tapi lebih daripada itu katong balik memuji dan memuliakan dia. Menyembah dia. Berterima kasih kepada dia. Yang sudah menolong dalam perjalanan hari-hari hidup. Katong su ada di bulan September 1-2 hari Oktober. Saya terasa tahun 2025 boleh selesai. Hampir selesai. Begitu banyak tantangan yang katong hadapi dalam tahun ini. Tapi kalau katong ada sampai hari ini karena katong percaya kepada penyertaan dan penyediaan Tuhan bagi katong semua. Jadi kita mau katakan bagi Bapak Ibu, bahkan semua anak-anak terkasih saat ini. Bahwa ada pelajaran yang luar biasa bagi ketong, teruslah bersyukur. Mengucap syukur seharusnya menjadi bagian dalam ketong pun hidup sebagai orang percaya. Karena ketong pun hidup hanya tergantung pada kasih karunia Allah. Jadi mari jadikan syukur itu sebagai ketong pun gaya hidup setiap hari. Itu apapun yang terjadi mengucap syukur. Sama tadi pagi Pak Ek bilang apa? Saya usah marah. Berdoa dan bersuka cita. Jadi kita mau katakan mengucap syukur seharusnya menjadi bagian dari hidup orang percaya. Karena kita hanya bergantung pada kasih karunia Tuhan. Bukan katong hebat, bukan katong bisa, bukan katong mampu. Jadi kita mau bilang yang sudah katong semua sudah menikmati banyak hal dalam hidup ini. Semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Biar katong pun semua lain. Kalau hari ini antum bilang mari SK sampai bye. Sudah selesai. Dan Alkitab dia bilang orang yang cari banyak tidak berkelebihan. Amin. Orang yang cari sedikit juga tidak berkekurangan. Anto kasih pas sesuai dengan ketong kebutuhan. Selebihnya ketong menjadi saluran berkat. Karena ketong menjadi alatnya Tuhan. Ketong menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Untuk menolong orang lain. Untuk orang lain juga menerima berkat Tuhan. Lewat ketong kehidupan. Jadi mari jangan ketong menjadi seperti 9 orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Tapi kau tuh menjadi satu orang yang tahu mengucap syukur. Karena dalam ucapan syukur ada berkat double yang kau terima. Sama seperti satu orang ini. Bukan saja disembuhkan secara jasmani. Tetapi secara rohani dia diselamatkan untuk hidup yang kekal. Amin.